Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channel saya, video saya, live stream saya. Jadi kemarin di live stream saya di ADN App, kita bahas sedikit mengenai tentang pompa oli Suzuki S100. Lalu di part 2 ini mungkin saya akan jelasin mengenai part-part apa yang ada di pompa oli Suzuki S100, lalu gimana cara pasangnya, dan apa aja yang kita perbaiki ya dari part pertama kemarin. Di part kemarin itu waktu streaming di ADN App kita udah jelasin singkat berapa apa saja yang kita perbaiki dan kendala-kendalanya yang biasanya terjadi di pompa oli A100. Nah, biasanya itu kemarin itu kendalanya adalah pistonnya macet ya. Jadi pistonnya masuk sini, dia itu susah untuk naik turun. Nah, dari pengamatan saya itu ada beberapa faktor yang menyebabkan si piston macet. Faktor dari yang pertama itu adalah dari pair-nya ya. Jadi pair-nya ini udah lemah dan dia nggak bisa mendorong si pistonnya buat kembali ke semula. Nah, kalau pair-nya ini macet, mungkin carinya agak susah ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cari di internet pesan gitu. Tapi pastikan untuk ukuran dan diameternya itu sama persis gitu ya. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah pair-nya. Takutnya kalau terlalu kuat dia bakal melukai si piston. Lalu kendala yang kedua adalah si piston ini sendiri. Jadi pistonnya ini udah kotor dan dia menyebabkan macet untuk naik turunnya. Kemarin kita coba amplas untuk pistonnya ini. Kita amplas dengan grid 1000. Nah, kalau menurut saya yang kendala pair ini nggak ada masalah sih. Ini pairnya masih lumayan kuat lah, masih bisa dipakai. Nah, bagian mana aja yang kita amplas? Jadi kita amplas bagian atasnya ini. Ya bagian atas ini kita amplas. Terus sama di bagian yang sebelah bawah ini kita amplas juga. Nah, itu bisa kelihatan kan sudah kinclong atau gilap kalau bahasa Jawanya. Nanti kita amplas, kita bersihkan pakai grid 1000 aja ya, yang halus. Jangan yang terlalu kasar, takutnya nanti ada kebocoran, jadi nggak bisa turun. Nah, selanjutnya kita akan coba pasang pompa olinya. Tapi mungkin sebelum saya susun, saya jelasin lagi kemarin di streaming ya. Kemarin kan sempat saya jelasin sedikit cara kerja si pompa olinya. Cuman kita bahas lagi di sini biar teman-teman yang nonton video saya di YouTube itu juga lebih mengerti gimana sih cara kerjanya. Nah, ini pompa olinya ya teman-teman. Pompa olinya ini nempel di bagian belakang mesin si sepeda motornya. Jadi di bagian belakang nanti itu dekat gear depan itu ada kayak gini. Nah, di sini itu ada inputnya. Inputnya itu dari perputaran mesin. Nah, ini asnya. Jadi asnya ini harusnya masuk ke sini, cuman sedang kita copot ya, karena kan untuk tes. Jadi kita keluarin dulu untuk rumah asnya ini. Terus si asnya ini nanti masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Lalu kita lihat di sini dia bisa berputar. Nah, berputarnya cuman ke arah kiri, karena sudah saya cek perputarannya waktu mesin dihidupkan itu dia ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, dia akan berputar gitu. Terus di perputaran ini dia ada gearnya teman-teman. Ini kan kita lihat ada gear, ada gerigi. Nah, geriginya itu akan menyambung dengan si pistonnya ini. Jadi ini ada piston, pistonnya itu masuk ke sini gitu ya. Masuk ke dalam. Nah, nanti sampai seperti kayak gini. Terus si pistonnya ini juga ada geriginya, ada giginya. Nah, giginya ini saling bertemu dengan gigi as
yang dari mesin tadi. Nah, dia akan berputar di sini dari mesin dan akan eh, memutar si piston ini. Jadi pistonnya ini akan berputar seperti ini karena dapat input perputaran dari mesin tadi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu untuk pistonnya ini. Pasangnya dari bawah ya. Jadi dari bawah seperti ini, kita dorong. Lalu kita coba ambil obeng ini, kita dorong aja gitu sedikit. Sampai dia mentok. Terus kita pasang ininya. Kita pasang yang input dari mesinnya itu. Terus kita coba putar-putar. Nah itu kalian lihat dari kamera kelihatan ya begini. Nah itu kalau kita putar ke kiri, si pistonnya pun juga ikut berputar ya. Nah itu di dalam itu yang ada tonjolannya itu, dia itu ikut berputar. Nah seperti itu cara kerja gitu. Coba kita keluarin lagi dulu. Untuk pistonnya ini, dia itu punya dua gerakan. Gerakan rotari atau gerakan berputar, ya. Gerakan berputar seperti ini. Nah, perputarannya itu didapatkan dari input mesin. Jadi ini tadi kan mesin dia berputar ke arah kiri, ini kan ada asnya ya. Terus si asnya ini nyalur ke gerigi ini sehingga si pistonnya ini bakalan berputar seperti ini. Lalu gerakan yang kedua adalah gerakan linear atau gerakan naik turun. Nah, dari mana si piston ini bisa dapat bergerak secara naik turun itu dari sini. Di sini ada tonjokannya ya. Nah, tonjokannya ini nanti ada penahannya. Jadi ada penahannya di sini nanti. Ketika penahannya memasuki titik atas tonjokan itu, maka si piston ini bakalan ke bawah teman-teman. Bentar, saya tunjukkan ya. Nah, pembatasnya itu di sini. Jadi ini ada penahannya itu, yang ada kunci minusnya itu. Nah, ini tadi kan diputar, diputar terus gitu. Ketika penahannya itu mencapai tonjolannya, nah, si piston ini bakalan ke bawah. Nah, bakalan ke bawah. Terus dia nanti ke atas lagi. Dan seterusnya. Nah, ke atasnya itu dibantu oleh tenaga si pir ini tadi. Jadi di sini ada pir sama piston buat nyedotnya. Nah, pirnya itu buat ngebantu balikin si piston ke atas. Jadi waktu udah berputar gini lagi, harusnya kan tonjokannya ngikutin ini ya, ngikutin yang sorry, harusnya pembatasnya itu kan ngikutin tonjokannya. Tonjokannya udah turun, dia bakalan balik lagi ke atas si piston itu. Dibantu dengan tenaganya si pir yang di bawah ini. Jadi ada dua gerakan ya teman-teman. Nah, dari mana si olinya itu bisa masuk ke dalam lubang itu tadi? Itu didapat dari piston kecil yang ada di bawah di sini. Jadi di sini ada piston kecil. Nah, ini yang gunanya itu untuk menghisap. Jadi cara kerjanya itu seperti jarum suntik ya. Kalau misalkan dia ditarik atau ke bawah, itu pasti akan nyedot si olinya. Nah, kalau lagi gini nyedot di titiknya di sebelah kanan dia nyedot karena di sebelah kanan ini adalah inputnya ya, dari input oli tadi. Oke, dari input. Nah, dia bakal nyedot di sini karena waktu di titik ini dia itu lagi nyedot. Nah, terus berputar-putar lalu waktu lubang ini di sebelah kiri, si piston ini bakalan naik gini. Pegasnya bakalan renggang. Sorry kok, pegasnya bakalan kenceng, bakalan memendek. Nah, seperti jarum suntik tadi, kalau jarum suntiknya kita tekan pasti dia akan keluar dari sini olinya. Oke, sekarang lanjut ke lubang yang ini. Jadi ini ada tempat buat setelan derasnya arus pompa oli. Jadi nanti itu dia bakal masuk ke sini ya. Nah, terus ini ada tuasnya kan. Tuasnya itu nanti berhubungan sama gas. Nah, itu derasnya pompa oli ini bergantung dari tuasnya ini tadi. Jadi tuasnya itu seberapa mengatur seberapa deras keluarnya si pompa oli. Kalau kita lihat di sini, kalau dalam keadaan stasioner mungkin keluarnya sedikit.
Tapi ketika dalam keadaan gasnya ditarik dalam-dalam gitu, itu keluarnya bisa lebih banyak. Jadi olinya bisa keluar lebih banyak sesuai dengan kebutuhan dan tarikan gasnya. Lalu apa hubungannya tuas tadi dengan piston pompa olinya ya? Ini bisa kita lihat di sini tuh untuk si tuasnya ini dia bentuknya kan nggak rata ya, kayak mirip-mirip noken as gitu. Nah, sebentar aku coba terangin dulu. Ini apa hubungannya dengan si piston tadi ya? Untuk mengatur debit olinya itu deras atau enggaknya itu apa sih yang berhubungan sama pistonnya tadi? Kok bisa dia bisa mengatur hubungan? Nah, itu kita kita lihat di pistonnya ini tadi kan ada kayak kayak pen gitu ya, kayak pulpen di ujung atasnya. Itu nanti kalau waktu kita pasang itu dia akan bertemu dengan si tuasnya ini tadi. Nah, itu ini kan ada tunjukkan ke bawah gitu. Jadi ketika si tuasnya ini tuh di posisi debit yang paling kecil, otomatis si tonjokan itu eh, naik turunnya bakalan lebih sedikit karena dia tertahan oleh bawahnya ini. Tapi begitu tapi begitu gas kita tarik dalam-dalam gitu ya teman-teman. Kita tarik gasnya dalam-dalam gitu. Oke. Jadi gasnya kita tarik gini. Nah, posisinya itu bakalan berubah jadi seperti ini. Dari yang kecil gas kita tarik. Nah, karena di sini tuh nggak ada penghalangnya, otomatis pistonnya akan bergerak lebih panjang. Nah, ketika bergerak lebih panjang, otomatis debit oli yang dihisap dan dikeluarkan juga semakin deras. Oke, kita langsung aja lanjut ke pemasangan. Biar teman-teman semakin paham betul, kita kasih oli dulu ya untuk pistonnya. Jadi biar nggak terlalu macet di dalam. Kita kasih oli sedikit, terus kita pasang dari bawah ya pasangnya. Dan pastikan penahannya ini udah terpasang. Ini sudah saya pasang duluan buat demo. Kita pasang si pistonnya dulu, terus kita dorong sedikit sampai mentok. Nah, itu udah kelihatan sampai di ujung yang paling atas. Kalau sudah selesai, kita pasang untuk piston yang bawah ini. Nah, kita kasih oli juga sedikit. Cara pasangnya kita pasang pirnya dahulu. Oke, kita pasang pir, terus kita pasang si pistonnya ini. Nah, sampai bisa masuk ke dalam. Terus kita pasang si tutupnya ini. Nah, di sini ada ringnya, jangan lupa untuk dipasang ringnya biar nggak bocor. Terus kita tinggal baut, jadi ada dua baut kecil, kita kencangkan dulu. Untuk ngencangin bautnya ini sambil ditekan ya tutupnya, kalau yang bagian bawah. Karena kalau nggak ditekan nanti pirnya bakal ngedorong tutupnya, agak susah. Jadi kita kencangin satu lagi. Nah, kalau sudah selesai kita pasang di sini. Nah, aku punya trik teman-teman. Jadi kalau waktu nyoba itu kan kita putar gini tuh mungkin berat ya. Kalau pakai tangan karena asnya terlalu kecil. Nah, ini mungkin agak susah gitu. Atau licin kena oli. Biar kita kita kasih oli giginya dulu. Biar waktu kita putar nggak terlalu sulit. Nah, aku punya trik. Kalau misalkan mau mutar itu, mutar kasih bisa pakai tang. Tapi nanti kalau pakai tang itu bakalan ini ya melukai si asnya. Nah, kalian bisa pakai ini. Pakai yang namanya obeng yang dari Honda biasanya. Dia kan ada kayak rumahnya ini. Nah, rumahnya itu pas dengan asnya ini. Jadi kita masukkan aja rumah. Nah, terus kalau gini kan muternya lebih gampang kan. Nah, kayak kita lagi muter obeng aja. Pastiin semuanya berputar dengan ini ya, dengan enteng, ringan.
nggak ada beban gitu. Nah, selanjutnya kita pasang bagian atas untuk pengatur debit olinya. Caranya itu gampang, cukup kita masukkan aja, kita dorong. Nah, di sini juga ada ringnya juga. Ada sealnya karet yang ini. Nah, ini pastikan juga udah terpasang dan dalam kondisi bagus. Terus kita tinggal masukkan aja. Kalau sudah masuk, jangan lupa kita kasih oli. Terus ini kita tutup. Nah, di sini juga ada seal ringnya juga, jangan lupa dipasang. Kalau nggak dipasang nanti bocor. Kita tutup sama seperti cara nutup di bawah. Nah, kita tutup seperti ini. Terus kita kencangkan dua bautnya. Nah, di sini ada lubang breather ya, teman-teman. Ini lubang breather ada tutupnya juga seperti ini. Fungsi lubang breather ini, kalau kita habis copot pompa oli ini, terus kita pasang lagi, otomatis di dalam pompa oli ini bakal ada udara-udara yang terjebak ya. Ada udara-udara yang terjebak sehingga eh, olinya nggak bisa masuk. Nah, fungsi lubang breather ini waktu kita pasang si pompa oli, terus selang olinya udah kita tancapin di lewat sini. Nah, itu olinya bakalan mengalir sampai ke lubang breather ini, dia bakalan keluar udara, ngeluarin udara. Nah, kalau udaranya udah keluar di sini, nah udaranya udah blubuk-blubuk di sini, udah nggak ada blubuk-blubuknya, nggak ada gelembung udara, nah itu baru kita tutup. Nah, baru kita tutup tandanya bahwa olinya udah masuk. Nah, waktu masak jangan lupa buat dibuka dulu. Itu penting teman-teman, karena kalau nggak dibuka nanti isinya cuma angin doang. Kalau isinya angin doang, takutnya mesinnya rusak. Nah, teman-teman, ini setup saya buat mencoba pompa olinya udah bekerja dengan baik apa belum. Jadi untuk inputnya itu sudah saya kasih oli pipa yang biru itu. Dia di atas itu nanti ada semacam alat suntik gitu ya. Tabungnya alat suntik seperti ini. Ini kita isi oli dulu sedikit aja gitu di sini. Terus dialirin ke bawah sini ke inputnya, terus itu di outputnya juga ada selang, nanti kalau kita lihat ada keluar apa enggak gitu ya olinya dari pipa output. Sama ini saya kasih wadah juga buat nahan oli yang keluar. Oke, nanti kita coba putar pompa olinya pakai mesin bor. Nanti pakai kekuatan yang pelan aja, nggak perlu cepat-cepat gitu. Kita bor terus apakah benar keluar olinya dari samping. Nah, sebelum kita coba putar, kita buka dulu ini breathernya seperti yang saya bilang tadi. Oke, kita buka dulu sampai semua udaranya itu keluar. Ini kita buka. Nah, belum ada oli yang keluar. Nah, ini baru ada oli yang keluar ya. Oke, ini nggak ada udara yang keluar lagi. Kita tutup kembali. Ya, kita coba jalanin. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, olinya keluar. Nah, sedikit-sedikit. Ini masih ada gelembung udara. Itu tandanya olinya sukses keluar ya teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.